Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, tamparan keras Evan Dimas untuk penghujat Timnas. Gerak cepat Indra Syafri amankan bintang muda Swiss. Thailand beri peringatan keras untuk Timnas Indonesia. Pelatih Persib banggakan perjuangan Timnas U23. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Gelandang PSIS Semarang yang juga pernah menjadi kapten Timnas Indonesia Evan Dimas mencoba mencairkan suasana di tengah drama gelandang Timnas Indonesia U23 Marcelino Ferdinand. Evan Dimas melalui Instagram pribadinya @evandimas mengunggah foto Marcelino Ferdinand bersama kapten Timnas Indonesia U22 Rizky Ridho ketika meraih medali emas SEA Games 2023 Kamboja. Evan Dimas menilai bahwa Marcelino Ferdinand bersama Rizky Ridho telah mengharumkan nama Indonesia di SEA Games 2023. Oleh sebab itu, keduanya perlu dukungan yang positif, bukan sebaliknya. Marcelino Ferdinand mendapatkan banjir kritikan dari netizen usai gelandang berusia 19 tahun itu dianggap tampil egois bersama Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Padahal sepanjang turnamen, Marcelino Ferdinand dapat dianggap sebagai salah satu pemain paling berkontribusi di Timnas Indonesia U23, mulai dari catatan golnya sampai total menit bermain. Pemain Feyenoord Rotterdam beri kode ingin perkuat Timnas Indonesia. Pemain yang dimaksud adalah Delano van der Heyden. Jika dirinya benar-benar datang, dia bisa menggeser Marcelino Ferdinand dari starting 11 Timnas Indonesia. Ya, Delano van der Heyden baru-baru ini bak memberi kode siap memperkuat skuad Garuda. Dia mengunggah ulang postingan akun Instagram @halffoot_Indonesia yang membagikan profil Delano van der Heyden dengan balutan seragam Timnas Indonesia dan Feyenoord Rotterdam. Sejatinya sosok Delano van der Heyden sendiri sempat masuk radar PSSI saat Timnas Indonesia U20 masih diagendakan tampil di Piala Dunia U20 2023. Dia masuk radar PSSI bersama sejumlah pemain keturunan lainnya seperti Justin Hubner, Ivar Jenner hingga Tristan Guijer. Pelatih Timnas Indonesia U23 Sintayong tulis pesan menyentuh kepada para pemainnya usai Piala Asia U23 2024. Dia berterima kasih kepada para pemain yang telah berjuang keras sampai akhir. Ya, Timnas Indonesia U23 mencetak sejarah setelah menembus semifinal Piala Asia U23 2024. Bahkan pencapaian itu diraih dalam penampilan debut Timnas Indonesia U23 di Piala Asia U23 2024. Perjuangan Rizky Ridho dan kolega memang patut diapresiasi. Garuda Muda sejauh ini menjadi tim debutan kedua yang berhasil mencapai semifinal Piala Asia U23 setelah Qatar U23 ketika menjadi tuan rumah pada 2016. Pencapaian ini juga membuka peluang Timnas Indonesia U23 bermain di Olimpiade setelah absen 68 tahun lamanya. Meskipun gagal menembus lewat 3 besar, Garuda Muda masih mempunyai kesempatan lolos ke Olimpiade Paris 2024 lewat jalur playoff. Pemain keturunan Kau Hyun Damanik terancam sulit untuk bisa berseragam Timnas Indonesia U20 lantaran upaya PSSI untuk mengurus naturalisasi Kau Hyun Damanik menemui kendala. Hal tersebut diungkapkan oleh pelatih Timnas Indonesia U20 Indra Syafri, di mana menurutnya naturalisasi pemain keturunan yang berusia di bawah 18 tahun justru jauh lebih sulit. Pada pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 di Maret hingga April lalu, Kau Hyun Damanik telah memenuhi panggilan dari Indra Syafri. PSSI masih berusaha untuk mengusahakan agar Damanik dapat dinaturalisasi demi membela Timnas U20. Sejauh ini masih terdapat 7 pemain yang belum bergabung ke TC Timnas Indonesia U20, sementara Welber Jardim juga masih absen. Kemungkinan pada beberapa hari ke depan pemain Sao Paulo U17 itu baru akan merapat. Sebelum Federasi Sepak Bola Vietnam resmi menunjuk Kim Sang-sik sebagai pelatih baru di tim nasional, surat kabar Thailand menyebut ini adalah langkah awal sepak bola Vietnam untuk kembali ke puncak memberi tantangan kepada Indonesia dan Thailand.
Sebagai informasi, Kim Sang-sik terkenal karena memenangi 12 kejuaraan nasional Korea, baik di level pemain, asisten, dan pelatih kepala. Tak hanya punya prestasi gemilang, Kim Sang-sik juga dinilai sebagai sosok yang berjiwa muda dan memiliki kualitas moral yang baik. Oleh karena itu, para supporter Vietnam juga berharap pelatih berusia 48 tahun itu dapat membantu sepak bola Vietnam bangkit setelah sakit baru-baru ini. Tak hanya merosot drastis di ranking FIFA, Vietnam juga mengalami 2 kekalahan beruntun ketika menghadapi timnas Indonesia di ajang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Akibat kekalahan itu, peluang Golden Star Warriors untuk lolos ke putaran ketiga pun menjadi sempit. Timnas Indonesia U23 kalah 1-2 dari Irak dalam perebutan peringkat ketiga Piala Asia U23 2024. Namun, pujian terus datang dari banyak pihak, tak terkecuali pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak. Timnas Indonesia U23 harus menelan kekalahan 1-2 di Stadion Abdullah bin Khalifa Doha pada Kamis 2 Mei lalu. Kekalahan itu membuat kepastian tim Garuda Muda ke Olimpiade 2024 pun tertunda. Menurut Bojan Hodak, hal itu bisa dilihat ketika memasuki babak kedua pertandingan Timnas Indonesia U23 melawan Irak. Pegawai Garuda Muda mulai terlihat kelelahan dan beberapa kali melakukan kesalahan. Pada babak pertama mereka bermain dengan bagus, tetapi kalian tahu kondisinya mereka memainkan 4-5 pertandingan berturut-turut dalam jeda waktu yang singkat. Ungkap pelatih Persib Bandung asal Kroasia itu. Segelintir cerita dari fisioterapis Timnas Indonesia Choi Ju-yong yang setiap hari menanyakan bagaimana keadaan pemain hingga memastikan apakah mereka siap bermain atau tidak. Setiap hari baik sebelum tidur atau bangun tidur, Choi Ju-yong selalu memastikan anak asuhnya itu dalam keadaan sehat. Menurutnya, hal pertama yang dia lakukan setelah bangun tidur ketika bertemu dengan pemain dengan menanyakan kabar mereka. Lalu yang kedua adalah memastikan kualitas tidur pemain, apakah mereka dapat tidur dengan nyenyak ataukah tidak. Hal itu teramat penting baginya karena keterkaitannya dengan tim. Dr. Choi Ju-yong yang pernah bekerja sama dengan Sintayong di Timnas Korea Selatan U20 pada Piala Dunia U17 2017 itu juga harus memastikan bagaimana kondisi pemain yang mengalami cedera sebelum mereka istirahat di malam hari. Terlepas dari itu, bentuk perhatian yang dia berikan terhadap skuad Garuda adalah wujud dari rasa sayangnya terhadap anak asuhnya.